Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang luar biasa ini di bulan suci Ramadan. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang akan kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Jumpa kembali dengan saya Bunda Ati dalam Bincang Ramadan SMK Negeri 1 Trujuk Klaten. Kali ini kita akan mengangkat tema memaknai Ramadan dengan pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Telah hadir bersama kami Ustadz Slamet Raharjo, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau adalah guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Trujuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Nah, di bulan Ramadan tentunya banyak sekali kesibukan ya ini ya. Ya, alhamdulillah cukup lumayan padat karena ya maklum biasa di bulan Ramadan itu waktu itu seolah-olah kurang. Ada saja kegiatannya. Mungkin mulai ada itu buka bersama juga, iya, kajian buka pagi bersama gitu, diawali dengan kajian, kemudian selesai buka bersama sholat maghrib, baru sebentar kemudian sudah mulai isya, sholat tarawih, kajian lagi, tadarusan, berulang kali terus. Nah, seperti tadi cukup lumayan padat. Di sela-sela kita juga mengajar di sekolah, mulai masuk jam 7:30 kan bulan Ramadan, kemudian pulang kurang lebih jam 3. Jam 3 begitu pulang persiapan kegiatan buka bersama dan kajian buka. Subhanallah, sungguh luar biasa ya. Dan semuanya itu nanti kita akan dilipat gandakan semua amalan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, begini Ustadz, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan memaknai Ramadan ini dengan pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Dan sebelum kita bicara lebih dalam, saya ingin menanyakan terkait dengan konsep profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Iya, kalau kita berbicara terkait dengan profil pelajar Pancasila, ini sebetulnya sudah diatur di undang-undang bahwasanya di kurikulum merdeka saat ini itu pemerintah ingin mengharapkan nilai-nilai luhur Pancasila itu diinternalisasikan, dimasukkan ke pribadi para pelajar, tertanam di kepribadian anak-anak ya. Dengan harapan apa, nanti anak-anak itu setelah keluar dari atau lulus dari sekolah itu memiliki kepribadian nilai-nilai luhur Pancasila. Karena di profil Pancasila ini ada beberapa dimensi yang mengarah kepada nilai-nilai dalam kehidupan. Ada nilai ketakwaan kepada Yang Maha Esa, kemudian bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, kemudian
berkepentingan global. Nah, ini yang dituju oleh pemerintah dalam rangka untuk bagaimana anak-anak itu memiliki karakter ini, sehingga anak-anak mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila yang selama ini mungkin dipandang nilai Pancasila itu luntur di kalangan masyarakat. Maka pemerintah memberikan kembali dengan program pengembangan atau penguatan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Oke, terkait dengan makna Ramadan itu sendiri, kira-kira makna Ramadan itu bagi pelajar Muslim itu bagaimana? Iya, berkaitan dengan makna Ramadan itu sendiri, ya sebenarnya tidak hanya sebatas pelajar Muslim saja, tapi seluruh umat Islam itu, bagi pribadi umat Islam itu Ramadan menjadi sangat bermakna bagi pribadinya. Jadi pada umumnya umat Islam itu memaknai Ramadan itu sebagai bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmah, dan sekaligus bulan yang penuh maghfirah atau ampunan. Maka sebagian umat Islam itu, di bulan Ramadan itu betul-betul berkompetensi dalam kebaikan, menggiatkan untuk melakukan ibadah sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk meraih yang namanya rahmah, barokah, serta maghfirah ampunan dari Allah itu. Tidak menutup kemungkinan dari anak-anak atau pelajar Muslim. Selain itu, umat Islam memaknai Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, jadi bulan pendidikan. Karena di dalam Ramadan itu banyak nilai-nilai pelajaran yang bisa diambil oleh umat Islam. Jadi pembentukan karakter, kemudian di Ramadan juga sebagai madrasah rohaniyah, bagaimana sebelum Ramadan itu tidak begitu giat dalam beribadah, tapi begitu masuk Ramadan itu secara otomatis masjid menjadi ramai. Masjidnya jadi full ya, Ustaz ya. Iya. Si perubahan sikapnya luar biasa, secara otomatis itu. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, sepertinya kok semakin menarik saja ya pembicaraan kita terkait dengan itu yang disampaikan Ustaz tadi. Tarbiyah atau syahrul tarbiyah ya. Istilahnya madrasah rohaniyah bagi ini. Mohon sedikit dijelaskan Ustaz yang Ustaz sampaikan tadi terkait dengan tarbiyah rohaniyah tadi. Iya. Rasulullah menyebut bulan Ramadan itu syahrul tarbiyah atau madrasah rohaniyah. Jadi nilai-nilai pendidikan, nilai pembelajaran di bulan Ramadan itu sangat luar biasa terhadap pembentukan karakter pribadi seseorang. Karena di ibadah Ramadan ini yang paling pokok adalah puasa yang wajib, yang endingnya taroji harapannya adalah la'allakum tatakun. La'allakum tatakun itu ibadah yang sangat mulia. Ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah yang lainnya. Ada nilai-nilai kejujuran di dalam ibadah puasa itu. Kenapa? Karena ibadah puasa tidak terlihat. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan ibadah yang lain, misalkan sholat itu kelihatan rukuknya, kelihatan sujudnya. Kemudian zakat itu kelihatan uang yang dibayarkannya. Ketika membayar juga kelihatan. Ibadah haji kelihatan wukufnya, kelihatan tawafnya, dan kelihatan sa'inya. Tetapi kalau puasa, siapa yang tahu bahwa seseorang itu puasa? Iya. Nilai kejujuran. Iya. Apakah tanda-tanda orang yang puasa itu mukanya pucat, kemudian tubuhnya lemas? Tidak. Si A itu kok tubuhnya lemas sekali? Apa puasa ya? Tidak bisa. Ya, bisa jadi sakit, terus dia nggak puasa ya? Iya, karena namanya puasa itu nilai kejujuran luar biasa. Yang tahu hanyalah Allah dan pribadinya itu. Ya, karena di dalam hadis itu disebutkan kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal ibadah anak Adam itu untuk dirinya sendiri, kecuali illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li
maka sesungguhnya puasa itu untuk aku Allah, wa anna dan aku Allah ajibi yang akan membalasnya. Kan nilai-nilai puasa itu luar biasa karena tidak ada unsur ria, pamer, karena tidak ada yang tahu apa yang dipamerkan, kan gitu. Mungkin dalam sholat bisa ada unsur ria atau pamer, haji juga ada unsur ria, pamer misalkan seperti itu. Jadi nilai-nilai bulan puasa di puasa itu luar biasa. Pembangunan karakternya, kejujuran, kemudian nilai-nilai kedisiplinan. Ya. Puasa dimulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Maka bagi yang berpuasa tidak akan pernah makan sebelum waktunya berbuka, yaitu terbenamnya matahari. Nilai ketaatan, setiap begitu masuk Ramadan itu ketaatan pribadi muslim akan bertambah. Nyatanya masjid jadi ramai, tapi yang persoalannya adalah bisa tidak menjaga keistiqomahan itu. Nah, maka Rasulullah menyebutkan maka Ramadan ini sebagai madrasah ruhaniyah untuk meningkatkan atau katakanlah mempertebal keyakinan sehingga terbentuk karakter yang baik seperti itu. Nah. Berarti itu tadi dari yang full masjidnya, kemudian di akhir Ramadan bisa jadi apa ya tidak berkurang. masjid, Iya. ya. Nah, biasanya kalau awal-awal Ramadan tuh penuh softnya tuh sampai ke belakang. Begitu akhir Ramadan menjelang 2 minggu atau 10 hari terakhir ke belakangnya tambah ke pasar-pasar sampai ke toko-toko sampai toko baju. Biasanya kan gitu. Ya. Ya, seperti itu. Jadi makna Ramadan memang luar biasa. Jadi yang ramai tidak hanya sebatas masjidnya, tetapi juga kampung-kampung yang berjualan, apalagi sekarang ada war takjil gitu. Nah, seperti itu. Ya, terakhir Ustadz, terkait dengan pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila ini, kita ingin tahu kira-kira seperti apa tuh penerapannya profil pelajar Pancasila itu. Iya. Penguatan profil pelajar Pancasila yang tercantum di Kurikulum Merdeka itu ibaratnya itu di Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang sekarang sudah disahkan menjadi kurikulum nasional. Itu. Tadi yang disampaikan oleh tadi seperti saya sampaikan tadi bahwasanya Rasulullah menyebut Ramadan sebagai madrasah rohaniyah, sebagai sekolah. Kalau berbicara tentang sekolah itu berarti ada kurikulum. Ya, kurikulum. Jadi kurikulum ada konten materinya, kemudian tujuan pembelajaran dan sebagainya. Nah, kalau konteksnya kita adalah di kurikulum Merdeka itu ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, seandainya misalkan ini dalam konteks Ramadan, kita ambil Ramadan itu dengan tujuan puasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Kita permisalkan CP-nya adalah takwa. Maka bisa dijabarkan ke tujuan pembelajaran. Dari CP menjadi orang yang bertakwa, kemudian kita jabarkan lagi kepada tujuan pembelajaran, maka paling tidak ada 2. Yang pertama, meningkatnya sikap spiritualitas. Ini hubungannya dengan hablum minallah. Kemudian yang kedua, meningkatnya sikap hablum minanas, hubungannya dengan manusia, hubungan sosial. Nah, ini Ramadan ini dengan harapan nanti setelah keluar dari Ramadan, sekolah Ramadan, dari madrasah Ramadan, maka ijazahnya tidak dikeluarkan oleh institusi, tapi ijazahnya langsung sebuah penilaian dari masyarakat. Bagaimana setelah Ramadan itu karakternya bagaimana? Ada benar tidak? Karena tujuan pendidikan adalah adanya perubahan sikap sebetulnya. Ada pendewasaan berpemikiran seperti itu. Nah, terkait dengan profil pelajar Pancasila, maka sebenarnya banyak sekali nilai-nilai yang didapatkan di bulan Ramadan ini terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Secara otomatis kalau mau melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan, contoh misalkan dimensi gotong royong, itu para pelajar bisa ikut kegiatan berbuka puasa, bisa membantu, ada sikap gotong royongnya, membantu kelancaran kegiatan berbuka puasa. Kemudian di
dimensi kreatif. Itu siswa atau pelajar bisa ikut kegiatan pesantren Ramadan. Nah, di situ bahkan ada kemandiriannya juga. Kemudian di kebinekaan itu siswa bisa berbagi takjil di jalan, kemudian tanpa memandang latar belakangnya, yang jelas siapa yang lewat dikasihkan. Nah, itu termasuk kebinekaan. Ada sikap toleransi dan sebagainya. Kemudian di dimensi nalar kritis misalkan, itu siswa bisa ikut kegiatan zakat fitrah, mungkin diadakan di sekolah misalkan. Nanti kan anak mengambil zakat fitrah dari pelajar sekolah, kemudian siswa juga mentasarufkan, membagikan ke yang berhak, yaitu fakir dan miskin. Maka ketika memilih mana yang berhak, mana yang tidak, itu perlu pemikiran. Maka nalar kritis harus jalan dan kreativitas. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang kita dapatkan dari Ramadan itu. Kalau seandainya mau memanfaatkan waktunya untuk kegiatan di Ramadan itu, tergantung ya. Kalau di sekolah ya kita sebagai guru hanya bisa memotivasi, ya istilahnya itu mendorong anak-anak untuk aktif. Ya. Jangan sampai Ramadan itu hanya diisi waktu-waktu yang kurang bagus, kurang positif lah. Kita isi positif, ya yang penuh kreatif. Nanti imbasnya nanti setelah keluar dari Ramadan saya kira akan mendapatkan manfaatnya, ada perubahan sikap, insya Allah kan seperti itu. Iya. Berarti ada perubahan tingkah laku yang Iya. menjadi kebaikan ya. Iya. Cenderung menuju kebaikan tadi. Iya. Dan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Iya. Tadi kan yang jelas kita tidak usah nunggu sampai Ramadan selesai. Begitu masuk Ramadan sudah ada perubahan sikap sebetulnya. Ketaatannya bertambah. Iya. Nyatanya masih ramai. Kemudian kedisiplinan juga bertambah. Buka sesuai tepat waktunya di terbenam materi. Kemudian apa itu kejujuran jelas. Kejujuran jelas karena apa? Puasa dari tahu. Bahkan ketika kita mau sholat zuhur di siang hari, posisi panas sekali. Pas waktu mau ambil air wudhu saja berkumur 3 kali, kembalinya 3 kali. Mudah kali. Bahkan sampai 4 kali. Takut kalau nanti setetes air itu masuk ke dalam kerongkongan. Iya. Padahal setetes air tidak ada yang tahu kalau kita telan. Nah, inilah kejujuran. Itu sudah muncul seperti itu. Nah, inilah maka itu karakter itu bisa tumbuh itu kalau ada pembiasaan-pembiasaan. Dan tentunya apalagi pelajar kita perlu ada sebuah dorongan atau motivasi untuk melakukan suatu kebaikan. Sehingga program profil pelajar Pancasila atau penguatan profil pelajar Pancasila itu bisa kuat, bisa tumbuh kalau semua itu bekerja sama. Ya. Apalagi di bulan Ramadan ini dengan harapan karena sudah kebiasaan-kebiasaan yang sudah bagus, ya itu insya Allah di setelah Ramadan bisa muncul apa yang diharapkan oleh pemerintah, munculnya profil pelajar Pancasila seperti itu, Bunda. Iya. Seru ya, seru sekali perbincangan kita, tapi kita dibatasi waktu ini Ustadz. Iya. Jadi baik kita simpulkan saja apa yang kita perbincangkan pada hari ini. Yang pertama tadi internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila itu kepada peserta didik dengan 6 dimensi ya. Iya. Dimensi sebagai profil pelajar Pancasila. Yang kedua tadi memaknai bulan Ramadan itu sebagai sahrul Tarbiyah. ya, atau madrasah rohaniyah. Dan yang ketiga penerapan perkembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila itu dengan hablum minallah dan hablum minanas. Demikian tadi perbincangan kita dengan Ustadz Slamet Raharjo. Dan sebelum terakhir saya tutup, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai ketemu lagi di perbincangan kita selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.